adalah umatnya dari zaman jahiliyah, yang insya Allah duduknya kita di sini menjadi penyebab mendapatkan syafaat dari Allah. Di pagi hari cerah ini, ya, di waktu yang penuh berkah ini, saya mengutip dari seorang penceramah di sini. Hari-hari yang berlalu itu tidak mungkin kembali. Sekarang sudah masuk hari ke-20, ke-19. Yang sesudah itu tidak mungkin kembali lagi kecuali dengan izin Allah. Dan rekaman-rekaman itu akan muncul di saat kita ketemu Ramadan yang berikutnya. Akan muncul suatu kenangan, suatu pemikiran, akan muncul suatu pemahaman, dulu dia di sini, ternyata sudah dipanggil sama Allah. Dulu dia di situ, di sana sampai itu sudah dipanggil oleh Allah. Hati-hati dengan sejarah, karena sejarah akan mengulang dirinya sendiri. Maka di majelis yang begini, malah kita cerita sejarah-sejarah kita yang membuat kita bangga sebagai orang beriman, yang membuat kedua orang tua kita bangga melahirkan kita. Anaknya di mana? Anaknya jadi penghuni masjid, anaknya jadi pengurus masjid, anaknya jadi biasa-biasanya masjid. Kalimat masjid itu memang udah ada ayatnya. Maksudnya rahimahullah. Kenapa saya munculkan para ulama yang sudah meninggal, kita baca Al-Fatihah? Pengalaman saya beberapa tempat, saya ke beberapa tempat, ternyata mereka para ulama kita yang mendoakan itu, subhanallah, silaturahmi kemana-mana. Saya mancing di daerah Parung, ternyata yang punya dulu orang Bayaran Baru, dan ternyata ulama yang dulu yang di sini, kata beliau, dulu kalau pulang ngajar ke rumah saya makan, salamnya buat anaknya, emang buat istrinya, Pak, istrinya udah meninggal. Oh, udah. Buat anak-anaknya kan tidak, kebetulan saya juga saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar perjuangan ulama-ulama kita untuk menyambung tali silaturahim. Banyak sekali berkah. Saya ingin jawab punya pengalaman masing-masing. Muncul pertanyaan, kenapa nama-nama mereka terus disebut? Di saat ketemu nama-nama ulama kita, Kiai Siddiq, Kiai Salam, Kiai Soleh, dan ulama yang lainnya, muncul kalimat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Kenapa muncul? Masa sebab? Kalau kita bertanya juga, kita nggak tahu. Kenapa kita ngobrol di mana-mana disebut salah satu ulamanya dan meninggal? Udah, ya Allah, dia punya sejarah sama kita. Jadi kita doain Allahumma ighfir lahu Al-Fatihah. Ternyata mereka yang sudah di alam kubur yang penuh dengan kegembiraan, silaturahimnya mantap, ilmunya keberkahannya mantap. Ya, kalau kita tanda tanya. Maka mulai sekarang hati-hati dengan sejarah. Sejarah itu bisa mengulang dirinya sendiri, dan sejarah itu seperti dari Al-Quran ada sejarah. Ya, saya mengutip salah satu hadis yang karena sering digunakan di mana-mana, dan ini jadi kaitannya dengan jadi dikatakan para ulama kita dalam mengamalkan ilmunya. Ya, seperti di ada kalimat ada man. Man itu huruf istifham, menanyakan pada saya, barang siapa soma Ramadana imanan. Jadi ada nggak di antara kita? Saya yakin kalau udah mengkaji hadis ini akan muncul pertanyaan. Wah, kalau gitu yang tadinya hari pertama sampai saya nggak dapat tempat, saya yakin ada di antara kita yang nggak dapat tempat di hari pertama. Sekarang
Di sini masalahnya. Karena kita terjebak dengan hafalan sehingga nggak tahu makna. Padahal subhanallah kalau dikaji mantul lagi. Man barang siapa harus istifham. Nanya kepada kita, ada nggak di antara kita? Kalau ada, insya Allah, lain udah di dalam kehidupan kita. Maka jangan kaget di antara kita ada yang ngomong, kayaknya Ramadan gini-gini aja, kayaknya Ramadan cuma numpang lewat. Sehingga banyak saudara kita terjebak dengan kalimat korban formalitas dalam Ramadan. Begitu aja lewat, tidak pengaruh sama sekali kehidupannya. Makanya, man barang siapa, soma yang sungguh berpuasa, Ramadan, bulan suci Ramadan, imanan, apa imanan? Penuh dengan keimanan, tapi iman itu ditunjuk 3 komponen. Nah, ulama kita ilmunya 3 komponen. Makanya ulama kita sering disebut sekarang, kenapa? Karena kurikulumnya kehidupan mereka berkah. Kurikulum kehidupan mereka penuh dengan rahmatnya Allah. Kurikulum yang mubazir akan menciptakan generasi yang mubazir, yang suka terhadap hal-hal yang mubazir, sehingga umurnya mubazir. Kita perlu pertanyakan diri kita, kurikulum kehidupan kita mubazir apa enggak? Seperti itu. Saya ulangi, kurikulum yang mubazir akan mendatangkan generasi yang mubazir. Kalau generasi mubazir cirinya suka kepada yang mubazir. Kalau udah suka kepada yang mubazir, umurnya mubazir. Sehingga ulama kita terdahulu kurikulumnya berkah. Kurikulum penuh dengan rahmatnya Allah. Kurikulum penuh dengan ridhonya Allah. Kenapa? Karena dimulai dengan kalimat ilmu yakin. Ilmu yakin didapat dengan cara belajar. Seperti saya sedikit penasaran dengan beliau Ustaz Supri dan beliau Ustaz Rahmatullah pada saat mempresentasikan keilmuannya, muncul pertanyaan dalam diri saya. Ini namanya ilmu yakin. Dan mencapai derajat yang kedua adalah ainul yakin. Saya bertanya kepada Ustaz Supri, Ustaz Supri, antum kan pernah baca buku yang katanya dalam buku tersebut jangan bilang jangan ya, sebetulnya kan? Jangan bilang jangan. Iya, betul. Jangan bilang jangan pada anak-anak. Muncul satu pemikiran, subhanallah. Saya diskusi tabayun dengan Ustaz Supri dan ternyata benar ya, Ustaz Supri, saya punya pemikiran. Yuk kita sinkronkan gimana ilmunya. Nah, derajat saya yang tadinya sampai ke sini, sekarang ke sini. Sehingga saya tanya dengan Ustaz Supri, setelah boleh bilang jangan. Tapi dalam Al-Quran di surat Al-Luqman waktu sebelah ada kan? Surat Al-Luqman la tusrik. Ada juga di surat An-Nur la taqrabu zina. Sehingga saya dialog dengan Ustaz Supri, waktu sedikit walaupun sedikit tapi Allah penuh berkah. Ya, kayaknya insya Allah Ustaz masih banyak ya diskusi. Saya minta maaf. Sehingga itu kan yang beliau utarakan itu dari ilmuwan. Sedangkan yang utarakan dari Al-Quran. Ayo kita diskusi. Kenapa? Ini orang cerdas. Kita juga harus bisa berpikir cerdas. Ternyata di awal muncul
kalimat itu hakul. Nah, ulama kita nih meliputi ini. Tapi kalau ada orang mau pada hakul yakin, ini yang nggak ada. Ego. Yang kurang. Sehingga di majelis ini kita bisa ambil contoh betapa semangatnya beliau. Ya, para ulama kita insya Allah yang masih hidup, yang saat di sini selalu berkamu panjang, mulai benar-benar berkah, masih mendatangi majelis ilmi. Kenapa? Untuk tercapai derajat daripada hakul yakin. Kembali pada puasa, betul ilmu yakin. Kalau ditanya puasa, Ramadan. Nah, kalau udah mencapai ainul yakin, akan muncul yang namanya sadar. Ini Ramadan, iya Ramadan. Jangan kaget kalau kita keluar, kayaknya orang nggak punya dosa, nggak ada beban, kayaknya nggak pikir daripada azabnya Allah. Betapa beratnya orang yang sengaja tidak puasa Ramadan, Allah nggak boleh terima walaupun diganti seumur hidup. Maka jangan kaget ada di antara kita yang ngomong, kayaknya puasa gini-gini aja. Kayaknya lihat keluar, kayaknya bukan Ramadan. Kalau lihat keluar, kayaknya bahkan lebih parah Ramadan. Satu WA yang begal itu, satu WA kiriman fotonya di penjara, ya, astagfirullahaladzim, nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa, nggak merasa terhina, nggak merasa sama sekali beban daripada azabnya Allah. Ya biasa aja. Astagfirullahaladzim, sama kayak gitu ya. Kalau orang udah mencapai derajat iman, dia dengar azan subuh aja, kecewanya minta ampun. Dengar azan subuh, kecewanya minta ampun. Kayaknya kalau diantara kita dengar azan subuh biasa aja, kayaknya perlu dipertanyakan. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kenapa Isa? Orang yang tingkatannya lebih tinggi dari ilmu yakin, mencapai dari ainul yakin, bahkan sampai hakul yakin, betapa kecewanya mendengarkan azan subuh. Kenapa? Karena belum tahajud. Karena belum tahajud, sedangkan hartanya, subhanallah, surat tanahnya di rumah ada berapa? Tukang buka lacinya, emasnya ada berapa? Nggak bisa tahajud, kecewanya minta ampun. Bahkan dalam hatinya berkata-kata, ya Allah, percuma saya punya harta begitu banyak, tahajud aja saya nggak sanggup. Kalah saya dengan Abdurrahman bin Auf, kaya tapi tahajud. Utsman bin Affan sampai sekarang wakafnya masih ada. Lagi tak? Seperti itu. Ya. Maka kembali ke sejarah. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita ilmu yakin didapat dengan cara belajar. Ainul yakin sadar dan bisa berargumen dan bisa berpendapat dari ilmu ini Ramadan kita belum tentu ketemu lagi tuh argumen. Dia punya pendapat, punya pemikiran, punya perasaan. Kenapa? Ainul yakin juga bisa diambil dengan cara sebab akibat. Silakan kita dekati ke Ustaz Sukri. Silakan siapa bersilaturahim kepada Ustaz Khalid, Ustaz Syarif Huda, dan Pak Ustaz di sini. Bagaimana cara belajar namanya ilmu yakin? Apakah kita jadi korban formalitas dari Ramadan ini? Dan ini
metode ini itu bisa diganti dengan apa? Dengan sabar. Apakah kita jadi korban sabar? Tinjauan daripada ilmu yakin, ainul yakin dan akul yakin. Apa bisa diganti di sini? Apakah kita jadi korban formalitas dari Maulid Nabi? Apakah kita jadi korban formalitas dari nuzulul Quran dan acara-acara yang ada di sini? Apakah kita bagian dari korban formalitas dari acara-acara Islam? Dan itu dikaji dengan kalimat ilmu yakin, ainul yakin dan akul. Kalau derajat kita sampai derajat yang namanya akul yakin, akan punya prinsip yang kuat, akan punya prinsip yang kuat, akan punya keimanan yang kuat. Kalau udah prinsip apa? Ini Ramadan, ayo Ramadan. Ini Ramadan, ayo jaga. Ini Ramadan, ayo khatamkan. Ini Ramadan, ayo, udah ayo aja. Kenapa? Karena jangan sampai kita di sini masuk kategori hadis Rasulullah kamin so'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu lisiyami illa juwal afus. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi cuma hafal dan levelnya mana? Levelnya di sini. Di sini belum sampai sini. Tapi kalau jamaah sudah menunjukkan hakul yakinnya, prinsipnya kuat. Kalau udah sampai derajat hakul yakin, nggak mungkin kita terjebak dengan kuliner. Karena terjebak dengan kuliner, jalan bangunan macet. Tapi kalau terjebak kepada hakul yakin, pasti apa? Datang ke masjid. Pengurusnya udah siapkan tenaga, ayo datang berkah, nggak usah ke jalan bangunan. Di sini ada Yasin Arwah Tahlil. Ulama kita disebutin nggak? Disebutin lagi. Datang di sini, ajak anak-anaknya memperkenalkan masjid, sehingga orang tua dengan anak punya sejarah. Orang tua dengan anak punya sejarah. Anak itu akan mengatakan, dulu saya dibawa bapak saya ke masjid, dan sekarang saya memberikan kepada anak saya, cucu saya datang ke masjid. Berkah pasti. Tidak seperti orang sekarang pas jam 4 siapin motor keliling bikin macet. Derajat di mana? Ilmu yakin. Oke. Makasih di antara jamaah kita semuanya yang punya keluarga, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah anak-anak kita yang akan itu surga buat kita. Kita baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah buat kedua orang tua kita. Allahumma ridha sadasanya, Allah terima amal ibadahnya. Buat kamu yang lagi sakit, orang tua kita, guru kita, sahabat kita, Allah ganti dengan kesembuhan, sehingga bisa beribadah pada Allah dengan khusyuk. Kita baca Al-Fatihah buat anak-anak kita. Mungkin anak lagi tidur, insya Allah anak kita yang akan membukakan pintu surga buat kita. Insya Allah anak kita yang menjaga kehormatan kita dunia dan akhirat. Insya Allah anak kita yang selalu mendoakan kita, sehingga keberkahan di dunia akhirat Allah berikan. Allah zidnya kukulin dan solihat al-fatihah. Alhamdulillah. Iya kita berdoa. Kita lanjutkan. Sebenarnya saya ngutip dari Ustaz Faruk. Selama Ustaz Faruk saya kutip, muncul saya diskusi Ustaz Masud. Ustaz Faruk mengatakan, alhamdulillah kita dapat nikmat iman Islam. Nah,
Akan muncul diskusi. Saya dengar Ustaz Maskur dan proposal yang lainnya. Boleh nggak saya lapatkan nikmat iman, Islam, ihsan? Ini pertanyaan ini. Boleh nggak? Kenapa? Ustaz, kenapa yang nanya kayak gitu? Itu kan udah umum. Ustaz, kalau saya tanya di masa saya masukkan nikmat iman, wah itu nggak lazim. Nah, terjadi perbedaan. Tapi alasan saya gini-gini. Di Islam datang ke masjid, dari masjid jauh senang. Nah, berarti nggak ihsan. Betul, itu nggak ihsan. Tapi nggak lazim. Tapi boleh kan kalau misalnya ya boleh, bagus-bagus. Maka jangan sampai kita kerja memperpanjang dalam agama kita. Apakah kita mau pas kita pindah alam, malaikat datang, levelnya kita baru sebatas ilmu yakin, tahu doang kita Islam, tapi kita nggak sadar Islam. Nanti buka kitabnya, tadi kan di ulama, gimana Umar bin Khattab itu menghadapi malaikat munkar nakir. Sampai malaikat munkar nakir kaget. Justru apa? Yang nanya dia duluan. Waktu di dunia Umar bin Khattab bayangan aja setan kabur. Kenapa? Levelnya udah sampai derajat hakul yakin. Lihat sejarah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Iblis aja tidak mengetahui kisah percintaan mereka. Iblis nggak tahu. Kenapa? Yakin. Derajat hakul. Pahami sejarah. Jangan lupa sejarah. Boleh saja kita mengutip ulama, boleh saja kita mengutip ilmuwan-ilmuwan yang ada. Ingat, ulama kita udah meninggalin kitab, dikaji. Ulama kita udah ninggalin kitab, kaji. Ada Ihya Ulumuddin, ada Taklim, ada fikih, kurikulumnya semuanya. Ada tafsir, subhanallah. Hal ini menunjukkan bahwa ayo kita berganti ulama-ulama kita. Kita doakan mereka ulama-ulama kita. Kita doakan para ustaz kita. Insya Allah doakan sehat walafiat. Ya. Sekali lagi saya minta pada jamaah, ini Bapak tulis bukan buat saya aja, nanti buat anak remaja masjid, buat para ustaz yang buat mereka yang sedang apa di sini nanti bisa digunakan perbedaan bentuk. Sehingga kalau kita udah sampai derajat aku yakin, ilmu yakin, ain yakin boleh, kita akan terhindar yang namanya fitnah kecerdasan. Kenapa ulama dulu cuma namanya? Kenapa? Karena kehidupannya tidak ada fitnah kecerdasan. Dengan metode seperti ini akan terhindar yang namanya fitnah kecerdasan. Seperti itu, ya. Hari ini saya cukup sampai di sini dulu, karena sebagai pengganti aja. Ya. Saya minta izin pada jamaah sekali lagi di normalnya malam ini kita baca Fatihah buat diri kita. Insya Allah ini yang terbaik dalam hidup kita. Kita baca Al-Fatihah. Insya Allah kita ketemu Ramadan yang akan datang. Kita baca Al-Fatihah. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah berikan rahmat buat kita. Allah berikan ridhonya buat kita. Kita baca Al-Fatihah buat kita semuanya. Jangan masjid, yang udah sedekah di sini, yang udah istiqomah di sini, yang udah rajin itikaf di sini, insya Allah udah lebih berkah. Sekali kita baca Al-Fatihah buat para ustaz-ustaz yang ada di sini, insya Allah Allah berikan keberkahan hidup, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Hazimiyah, wa qul inni atusolih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.